Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, yang kami perlukan adalah belas kasihan-Mu atas rumah tangga kami. Yang kami perlukan adalah anugerah-Mu atas kehidupan kami. Biar anugerahnya yang menguatkan Engkau. Biar belas kasihannya yang menuntun Engkau. Biar kemurahannya yang menyediakan kemenangan bagi saudara dan saya. Mari jangan ditahan, buka hatimu, angkat tanganmu sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, bukan hartaku yang aku andalkan. Bilang sama Tuhan, malam hari ini bukan koneksiku yang aku banggakan. Bilang sama Tuhan, bahkan bukan perbuatanku yang aku bawa di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini aku membawa kepadamu, aku memohon belas kasihan-Mu Bapa. Sebagai suami aku mengangkat tanganku memohon belas kasihan-Mu atas keluarga kami. Sebagai seorang ayah aku mengangkat tanganku memohon anugerah-Mu atas kehidupan kami. Sebagai seorang pendeta aku mengangkat tanganku kepadamu Tuhan. Aku memohon kemurahan-Mu. Mari Ibu angkat tanganmu, minta kemurahan Tuhan. Anak-anak muda angkat tanganmu. Kita nggak tahu apa hari depan, kita nggak tahu apa masa depan. Minta belas kasihan Tuhan. Belas kasihan. Haleluya. Rasakan Dia mengasihimu. Rasakan Dia mencintaimu. Rasakan Dia Tuhan yang menyediakan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Rasakan Tuhan, Dia memeluk engkau dengan kasih setianya. Sambil berkata, ini aku, jangan lagi kau takut dan gentar. Sambil berkata kepadamu, anugerahku cukup bagimu. Belas kasihanku akan melewatkan engkau dari semua masa kehancuran ini. Apapun yang sedang menyerang hidupmu, angkat tanganmu, serahkan sama Tuhan. Apapun yang sedang mengancam hidupmu, angkat tanganmu, serahkan sama Tuhan. Apapun yang membuat engkau khawatir, tidak bisa tidur, yang mencuri damai sejahtera-mu, angkat tanganmu, serahkan kepada Tuhan. Di tempat ini terjadi pertukaran. Rasa takut, rasa khawatirmu letakkan di dalam tangannya, diletakkan dalam kakinya yang kudus. Ambil damai sejahteranya Pak. Ambil sukacitanya Bu. Ambil rahmat anugerahnya pada kekuatan dari surga mengalir atas setiap kita. We thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu yang indah. Terima kasih telah berkenan merawat kami Tuhan. Kami berterima kasih Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami rasakan sesuatu yang hebat terjadi malam ini. Kami rasakan sesuatu yang dahsyat Tuhan sedang kerjakan bagi hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Sebab apa yang dapat dilakukan manusia kepada kami jikalau Tuhan di pihak kami? Siapakah lawan kami? Jikalau Tuhan berkenan kepada kami, siapakah musuh kami? Jikalau Tuhan yang menjadi bagian kami, tanduk keselamatan, kota benteng pengharapan kami, kami akan menatap dengan penuh kepercayaan diri. Sebab Tuhanlah sumber penyelamatan kami. Berterima kasih untuk hadirat-Mu. Berterima kasih untuk tim pujian penyembahan yang telah Tuhan pakai bergerak selaras dengan kebenaran firman yang akan dibagikan hari ini. Berkati setiap mereka. Sempurnakan sukacita kami dengan menerima tubuh dan darah Yesus. Semuanya sukacita kami dengan diajar kebenaran firman Tuhan. Segala kuasa gelap iblis setan apapun namamu, Kau tidak punya kuasa di tengah-tengah kami. Di gereja, di rumah, dimanapun kami berada, kami cabut, kami batalkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada bagian dalam hidupan kami. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu, pakai jemaat-Mu, untuk boleh kami mendengar firman Tuhan. Lidah bibir hamba dikuasai dari surga. Nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami tabiskan ibadah ini. Sesuatu yang hebat dahsyat terjadi malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Suatu kehormatan yang besar bagi saya bisa kembali melayani saudara pada malam hari ini. Terima kasih kepada Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, atas kepercayaannya kepada pelayanan hamba-Mu ini bersama dengan istri dan keluarga. Terima kasih kepada yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, atas kesempatannya saya boleh terus
dipercayakan melayani pada ibadah tengah minggu di tempat ini. Dan terima kasih kepada sidang jemaat Allah yang boleh memenuhi gereja Tiberias Gading Nias lantai 3 dan lantai 4. Dan saudara yang setia menonton di Tiberias streaming. Saudara, terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bersuka cita, bisa lambaikan tangan saudara. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa di atas kepalamu. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus dahsyat. Dahsyat, haleluya. Sama-sama sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita akan mengangkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Kita akan sama-sama mengakui otoritas kebenaran firman Tuhan. Apapun bentuk Alkitab saudara, Alkitab tulis atau Alkitab gadget saudara, mari sama-sama angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Kita akan mengakui otoritas kebenaran firman Allah. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang kepadanya Yesus mati di kayu salib. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara, karena kita akan masuk pada bagian kedua, am I in God's will? Apakah saya berada di dalam kehendak Allah? Part 2, saya beri tema bagian kedua ini adalah how to make Jesus known, atau bagaimana caranya saya dapat membuat nama Yesus dikenal. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, bukankah tanpa saya nama Yesus sudah dikenal? Betul. Pak Pendeta, bukankah tanpa saya nama Yesus sudah terkenal? Betul. Tapi saya mau bilang sama saudara, di minggu lalu saudara yang mengikuti khotbah saya memberitakan sama saudara the purpose of our life. Tujuan dari penciptaan saudara. Mengapa Allah menciptakan saudara? Apa purpose saudara di dunia ini? Apa tujuan Allah menciptakan saudara di dunia ini? Saudara tidak datang di dunia ini hanya untuk memenuhi dunia ini. Saudara tidak dilahirkan hanya untuk membuat macet kota Jakarta atau sebagainya. Tapi saudara dan saya diciptakan. Alkitab mengatakan to know Jesus and to make Jesus known, untuk mengenal Yesus dan untuk membuat nama Yesus dikenal. Saya bilang minggu lalu sama saudara, ini adalah gambar besarnya. Gambar besarnya the purpose of your life. Tujuan dari kehidupan saudara. Mengapa Allah menciptakan saudara? Fundamentalnya, dasarnya, yang paling penting. Saudara dan saya tidak diciptakan hanya untuk sekedar mencari duit. Saudara dan saya tidak diciptakan hanya untuk sekedar menjadi orang terkenal. Tapi saudara dan saya diciptakan to know Jesus and to make Jesus known, untuk mengenal Yesus dan untuk membuat nama Yesus apa? Dikenal. Pak Pendeta, saya punya pekerjaan. Apakah saya boleh melakukan pekerjaan ini sebagai hamba Tuhan? Minggu lalu saya katakan garis besarnya to know Jesus and to make Jesus known, mengenal Yesus dan membuat Yesus dikenal. Tapi saudara dan saya, kita katakan, Rasul Paulus mengatakan, saudara, apapun, in everything you do, dalam apapun yang saudara kerjakan, perkatakan, perbuatan, lakukanlah itu di dalam nama Yesus. Jadi saudara bisa melakukan apa saja selama frame-nya tadi, mengenal Yesus dan membuat nama Yesus dikenal. Saudara bisa menjadi seorang di dunia entertainment industry, tapi saudara tetap bisa memberitakan Yesus. Katakan amin. Saudara bisa tetap menjadi businessman, tapi melalui bisnismu saudara memberitakan Yesus. Katakan amin. Bahkan saudara bisa bekerja in any area, dalam bidang apapun, tapi tadi kan gak mungkin mencopet sambil dalam nama Yesus. Kan gak mungkin merampok sambil dalam nama Yesus. Hari ini saudara dan saya, supaya saudara tidak lagi menjadi orang yang latah. Kalau ada orang bertobat langsung suruh tinggalin marketplace dan langsung semua suruh kumpul ke gereja. Kalau Tuhan panggil, good. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau seluruh orang Kristen dipanggil dari marketplace, siapa yang menjadi Injil di luar sana?
Kalau seluruh orang percaya kalau garam kumpul sama garam, saya bilang minggu lalu jadi gudang garam. Pria punya selera katanya. Ya kan saudara? Dan ada beberapa banyak orang yang menulis feedback yang menarik mengatakan sama saya, Pak Pendeta terima kasih. Hari ini saya mendengar firman Tuhan dan saya percaya bahwa dimanapun saya ditempatkan bukan pekerjaannya yang penting. Tapi apakah saya dapat memberitakan Yesus? Apakah melalui pekerjaan saya nama Yesus dapat dipermuliakan? Dan hari ini kita akan membahas bagaimana dalam pekerjaan saya bisa memberitakan nama Yesus. Pak Pendeta, saya seorang real estate agent. Bagaimana caranya? Melalui pekerjaan saya sebagai real estate agent nama Tuhan dipermuliakan. Pak Pendeta, saya seorang baby sister. Bagaimana caranya melalui pekerjaan saya nama Tuhan dipermuliakan. Pak Pendeta, saya seorang tiktokers. Tarik semongkol mangs. Bagaimana caranya agar melalui pekerjaan saya nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan buka dasar kebenaran firman Tuhan. Am I in God's will? How to make Jesus known. Bagaimana caranya membuat Yesus dikenal dalam pekerjaan saya. Saudara siap diberkati? Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan kita. Sama-sama kita lihat Daniel 2. Ayatnya yang ke-47 dan 48. Karena hanya 2 ayat kita akan baca bersama-sama. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya siap diberkati. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Ayat 48, lalu raja memuliakan, dianugerahkannya dengan banyak, dan dibuatnya dia menjadi apa? Atas seluruh wilayah Babel menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Yang percaya katakan amin. Alkitab memberikan kita sebuah pengetahuan yang luar biasa. Raja yang memerintah Daniel adalah raja kafir. Raja yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan cenderung menganggap dirinya Tuhan. Tetapi ketika melihat perbuatan Daniel, raja ini berkata kepada Daniel, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja. Kalau saudara dapat memenuhi panggilan Tuhan dalam pekerjaanmu, tidak perlu pendeta datang ke kantor saudara. Tidak perlu hamba Tuhan masuk ke rumah saudara. Tidak perlu orang percaya atau orang Kristen menginjil di komunitas saudara. Kalau saudara memenuhi panggilanmu sebagai orang percaya, maka saya percaya komunitas saudara dapat melihat Yesus melalui saudara. Bahkan saya percaya orang di sekitar saudara dapat merasakan Yesus di sekitar saudara. Ini yang dilakukan oleh Daniel. Daniel adalah seorang buangan. Daniel adalah seorang budak. Daniel adalah seseorang yang tidak memiliki alasan untuk maju dan berkembang. Tetapi masa lalu dari Daniel tidak mengizinkan Daniel, atau Daniel tidak mengizinkan masa lalunya untuk membuat Daniel gagal di masa depan. Apapun masa lalu saudara, kalau engkau datang sama Tuhan, dia dapat mengubah masa depanmu menjadi indah. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi namanya Daniel. Alkitab mengatakan bagaimana agar melalui pekerjaan saudara, nama Tuhan dapat dikenal. Saudara nggak perlu menginjil. Saudara nggak perlu bilang sama orang, Yesus adalah Tuhan. Nggak perlu. Cukup menunjukkan dari bagaimana saudara bersikap. Sedikitnya ada 3 kebenaran yang akan saya bagikan pada malam hari. Saudara siap diberkati? Yang pertama, bagaimana caranya saya membuat nama Yesus dikenal melalui pekerjaan saya. Apapun pekerjaan saudara. Apapun tempat saudara, seperti minggu lalu saya katakan, to know Jesus and to make Jesus known. Apapun pekerjaan saudara, sesuai dengan firman Tuhan, saudara dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudara. Yang pertama, bagaimana caranya untuk saudara dan saya membuat nama Yesus dikenal dalam pekerjaan saya. Daniel 1, ayatnya yang ke-19. Daniel 1 ayat yang ke-19. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja pemimpin, dikatakan mengadakan tes kepada 4 sekawan ini. Gideon, Alex, Jeffrey,
Marcel, empat-empatnya. Diadakan tes dan dari 4 mereka yang tes ini Alkitab katakan tidak didapati dari mereka yang setara dengan ke-4 orang ini. Saudara dan saya dapat memberitakan Yesus tanpa perlu menceritakan Yesus dengan mulut saudara. Ketika saudara yang poin pertama, to make excellence the standard of my life. Untuk menjadikan excellence. Untuk menjadikan apapun yang saudara kerjakan excellent. Untuk apapun yang saudara kerjakan menjadi baik dan lebih baik. Dalam bidang apapun saudara. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Agar melalui pekerjaanmu orang bisa melihat Tuhan dalam pekerjaan saudara. Agar melalui perbuatanmu orang dapat melihat Yesus dalam perbuatan saudara. Saudara nggak perlu teriak-teriak tentang Yesus. Tapi ketika saudara in everything you do, you make it excellence. Dalam apapun yang saudara lakukan, saudara mengerjakannya excellent, yang terbaik. Alkitab katakan demikian, Amsal 22. Ayat yang ke-29, sama-sama kita baca. Amsal 22, ayat yang ke-29, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ada banyak orang di gereja berdoa hebatnya minta ampun. Tapi berdoanya hebat, puasanya hebat, tapi masuk kantor telat. Ada banyak orang doa syafaatnya lancar. Tapi di kantor pemalas. Ada banyak orang ikut kegiatan gereja. Doa semalam suntuk, tapi kita sampai suntuk lihat mukanya. Tapi di sekolah gak pernah masuk. Ada banyak orang hebat rohaninya. Tapi kira di kantor, di sekolah, ngerjain PR males, apa-apa males. Bahkan mohon maaf ada banyak orang mentang-mentang bosnya orang Kristen. Dia pikir udahlah sama-sama orang Kristen lah. Kerjanya males-malesan. Selalu saya mau bilang. Percuma saudara hebat gitu di gereja. Tapi di kantor males kerja. Karena orang gak akan lihat iman saudara melalui mulut saudara. Orang akan melihat iman saudara melalui apa? Perbuatan saudara. Mengapa Daniel dan teman-temannya dikenal raja menempatkan di posisi yang tertinggi? Karena melalui Daniel raja melihat excellency. Suatu benih yang tidak ada di tempat yang lain. Kita tuh anak Tuhan. Tuhan kita adalah unggul, katakan amin. Di dalam saudara ada benih unggul, katakan amin. Mama saya selalu bilang sama saya, kalau pelayanan hebat tapi sekolah malas-malesan, gak usah pelayanan. Bahkan saya dipercayakan oleh gereja mimpin Tiberias Choir. Saya bilang sama yang pelayanan di choir, buat apa jadi choir? Lompat-lompat sampai gelantungan. Tapi nilainya 4, 3, 5, 2. Merah. Jadi berkat apa tidak? Wah ini kayaknya pada bolos semua gak semangat-semangat itu. Amin. To make excellence. Bagaimana nama Tuhan bisa dipermuliakan? Ketika saudara di kantor, apapun yang saudara kerjakan, janji sama orang, gak pernah terlambat. Bukan lagi in time, bukan lagi on time, tapi in time. Ketika buat janji sama orang, ditepati. Ketika orang lihat pekerjaan saudara, oh akan bilang gila ya. Itu orang padahal gajinya dipotong setengah. Karena pandemi. Gila ya. Itu orang padahal bukan kebagian tapi dikerjakan. Orang akan mulai melihat siapa yang saudara sembah. Ayatnya yang keempat sampai dengan ke-9. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya. Yang kelima saudara. Yuk 1, 2, 3 ya. Makanan. Maka tercenganglah ratu itu 6 dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang telah kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. 7 saudara. Ayat yang ke-8, berbahagialah para istrimu. Berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. 9 sama-sama
yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia, karena Tuhan mengasihi orang Israel maka ia telah mengangkat engkau menjadi untuk melakukan apa? Keadilan dan kebenaran. Ratu negeri Sheba adalah ratu negeri yang tidak percaya kepada Tuhan. Alkitab mengatakan dia datang melihat Raja Salomo. Alkitab mengatakan di ayatnya yang ke-5, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu. Saya mau bilang sama saudara, saudara boleh berteriak dengan keras bicara soal Yesus. Tetapi kalau perbuatan saudara tidak mencerminkan soal Yesus, orang hanya menganggap saudara seperti seorang yang menjualan seperti jualan obat. Ngomong apa aja tapi tidak terjadi apa dalam kehidupan dia. Saya mau bilang sama saudara, ketika saudara melakukan segala sesuatu dengan memberikan yang terbaik dalam bidang saudara, maka orang akan melihat perbedaan dalam perbuatan saudara. Ketika orang melihat perbedaan dalam perbuatan saudara, maka orang akan mulai bertanya-tanya, apa rahasia di balik kehebatan saudara? Dan di detik itu saudara bisa mengatakan, Yesus adalah rahasianya. Amin saudara. Saya mau bilang sama saudara, ayo. Saya punya pemimpin, gembala saudara dan saya, Bapak Pendeta Pariaji, Bu Pendeta Pariaji, orang-orang yang excellent dalam bidangnya. Our youth leader, Kak Argo Pariaji, bahkan membuat sebuah tagline yang menarik di bawah Empowering for Excellence and Greatness. Untuk memperlengkapi anak-anak muda. Kalau saudara bekerja di tempat yang tidak ada orang percaya, kerja yang benar. Jam 7 masuk kantor, masuk lebih pagi 6:30. Jam 5 pulang kantor, pulang jangan jam 5 paling telat 5:30. Kerjakan bagianmu dengan benar. Jangan teriak-teriak minta promosi. Ketika saudara bekerja dengan benar, promosi kejar saudara. Amin. Ini yang repot gini kan. Kerja males, jam 5 udah jam 4 udah hilang dia. Tapi tiap kali datang berdoa minta promosi. Ini yang bikin malu nama Tuhan. Ini yang bikin nama Tuhan jadinya dilecehkan. Katanya anak Tuhan. Katanya minyak anggur. Sekolah aja nilainya berantakan. Pak Pariaji memberikan beasiswa kepada anak-anak muda di Tiberias. 20 orang sekolah. Di salah satu sekolah tinggi teologi yang cukup kenamaan. Setiap kali sekolah karena pakai uang pribadi beliau selalu bilang belajar yang benar. Anak beliau Pendeta Aristo setiap semester minta nilainya sama saya. Yang malas-malesan kita keluarkan dari beasiswa. Iyalah udah dibayarin malas-malesan. Saya mau bilang sama saudara, terutama engkau anak-anak muda di tempat ini hari ini. Apapun kerjakan saudara, apapun bagian saudara, lakukan dengan memberi yang terbaik. Katakan amin. Kerja dengan memberi yang terbaik. Alkitab katakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Ia berdiri di hadapan para raja-raja. Katakan amin. Alkitab katakan demikian. Mari sama-sama kita lihat Injil Lukas 16. Injil Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Lukas 16 ayatnya yang ke-10. 3, 2, 1, ya. Barang siapa tidak benar, ia tidak benar juga dalam. Di sini siapa yang pegawai kontrak gak usah angkat tangan. Dalam hati aja. Di sini siapa yang masih punya toko yang masih kecil? Dalam hati saja. Di sini siapa yang masih pekerjaan saudara gaji masih kecil? Setia. Di sini siapa yang masih belum ngerti mau buat apa tapi masih jadi pegawai? Setia. Sebelum Daud menjadi raja, Daud setia dengan 2-3 kambing ekor domba. Kalau Daud tidak setia kepada 2-3 ekor kambing domba itu, saya percaya Tuhan gak akan mempercayakan kerajaan Israel kepada Daud. Saya percaya kambing domba yang dipelihara oleh Daud adalah kambing domba yang paling terbersih, terkeren seluruh sekerajaan Tarutung Utara. Saya percaya Daud tiap kali 3 atau 4 kambing domba itu saudara yang dipelihara, yang dipercayakan sama Daud, saya percaya Daud akan mengerjakannya dengan baik. Daud akan kasih makan, dikerimbat rambutnya, dipotongin, ada yang belah kiri, belah kanan, ada yang belah tengah, ada yang dibonding.
dan teman-temannya. Saya percaya Daud melakukan pekerjaan yang kecil itu di mata orang. Karena di saat bersamaan kakak-kakaknya Daud di medan perang. Di saat bersamaan kakak-kakaknya Daud memiliki pekerjaan yang dilihat orang. Di saat bersamaan kakak-kakaknya Daud lebih dianggap. Sedangkan Daud di kebun. Sedangkan Daud di halaman. Sedangkan Daud tidak diperhitungkan. Tetapi saya mau bilang Daud melakukannya dengan setia. 2-3 kambing ekor domba itu dipelihara dengan baik. Ketika Samuel datang, kakak-kakaknya dipilih, Daud dipanggil. Dan Daud siap menerima promosi. Apa yang kau lakukan dengan setia, sekecil apapun hari ini. Walaupun bos saudara nggak lihat, Tuhan saudara lihat. Apapun yang saudara lakukan hari ini, Pak Pendeta saya pegawai kontrak, lakukan dengan setia. Oh Pak Pendeta, teman-teman saudara naik pangkat, saya belum naik pangkat. Lakukan bagianmu dengan setia. Oh Pak Pendeta, saya cuma disuruh orang-orang megang keuangan, saya cuma disuruh bersihin atau nyapu ruang kelas. Nyapu dengan setia. Sambil nyapu engkau menari lah, joget lah, terserah. Sampai setia, sampai keren. Agar tidak ada di area saudara yang lebih hebat dari saudara. Engkau tukang sapu terbaik sekelapa gading. Kok gak amin nih? Sebelum saya dipercayakan jadi pendeta di mimbar ini, apapun kepercayaan yang gereja percayakan sama saya, dengan anugerah Tuhan, saya berusaha lakukan dengan setia. Tiberias Choir, tempat saya mulai pelayanan, saya lakukan dengan setia. Tiberias Choir, saya pernah bilang sama saudara, ada pemakaman salah satu koordinator, dikubur, seluruh choir datang, minta 10 orang choir, daerah Pluit. Saya 10 orang, saya datang dari rumah saya dari Tebet. Waktu itu masih magelap, masa depan gelap. Bukan madesu lagi, magelap. Masa depan gelap. Naik angkot, saya angkot, kalau saya naik bus saudara, tergantung di mana keneknya. Kalau kenek di depan, saya di belakang. Dia ke belakang, saya turun ke depan. Naik 3 angkot sampai Pluit. Sampai di Pluit saudara, sampai di Pluit. Yang meninggal choir dari 10 orang cuma 1 yang datang. Siapa namanya? Gideon Simanjuntak. Itu saya jadi choir, mayat di hati saya. Dengan setia. Saya jadi MC, ditempatkan di ujung-ujung mana aja. Lakukan dengan setia. Pernah MC 3 provinsi. Bandung, BSD, pindah ke Peninbeng Malam. Beberapa senior tahu cerita ini, tidak dusta, tidak dibuat-buat, ada. Setia. Jadi hamba Tuhan, perkara kecil. Jemaat 5, jemaat 10, setia. Mau jemaatnya 10, jemaatnya 50, khotbahnya sama, teriaknya sama. Setia. Kalau perkara kecil aja engkau udah malas-malesan, Tuhan gak akan percayakan perkara besar. Kalau baru punya motor aja udah gak pernah kau urus. Berharap mobil, motor aja gak kau urus. Kalau baru dipercayakan 2-3 orang di bawah saudara, saudara udah gak urus, gimana bisa? Makanya saya mau bilang sama saudara, mengapa nama Tuhan dapat dipermuliakan melalui pelayanan Daniel? Karena Daniel memberikan yang terbaik kepada Raja. Excellent service. Sebagai anak-anak Tuhan, ini harus menjadi nilai-nilai yang kita pegang, katakan amin. Agar in everything we do, apapun yang kita kerjakan, orang dapat melihat Yesus. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya mau bilang sama saudara, Alkitab katakan kisah mengenai yang namanya Yusuf. Yusuf menjadi seorang anak, dia menjadi anak teladan. Yusuf menjadi yang namanya budak, dia menjadi budak teladan. Yusuf ditempatkan yang namanya menjadi narapidana, dia menjadi narapidana teladan. Ditempatkan lagi menjadi yang namanya perdana menteri, dia menjadi perdana menteri. Dimanapun Tuhan menempatkan dia. Karena memang Yusuf memiliki yang namanya mentalitas emas, berlian. Emas ditaruh di tempat sampah, dia tetap. Tapi sampah ditaruh tempat berlian, dia tetap sampah. Dimanapun saudara dilemparkan, lakukan bagian saudara dengan setia. Katakan amin.
Yang kedua, bagaimana caranya untuk saudara dan saya to glorify name of Jesus dalam kehidupan saudara. Yang kedua, yang pertama dikatakan menjadikan excellency sebagai standar dari kehidupan saudara. Menjadikan excellence. Pak Pariaji ngajar sama saya kepada para pendeta. Kalau udah nama kamu ada di Bulletin Tiberias, semampu mungkin harus hadir. Jangan pernah nggak hadir. Kecuali udah nggak bisa bangkit dari tempat tidur. Kalau bangkit dari kubur udah mati kan. Kecuali lakukan bagianmu dengan bilang kiri kanan saudara, lakukan bagianmu. Bilang sama yang baru ngomong, sisanya Tuhan lakukan bagiannya. Amin saudara. Yang kedua, bagaimana caranya saudara dan saya, untuk saudara dan saya dapat mengglorify nama Yesus dalam kehidupan, dalam pekerjaan, apapun pekerjaan saudara, apapun bagian saudara. Yang pertama, untuk menjadikan excellency sebagai bagian dari pekerjaan saudara. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya berhak dapat yang terbaik. Amin saudara. Tuhan berhak dapat yang terbaik. Alkitab katakan apapun yang kau lakukan, lakukanlah bukan untuk manusia, tapi lakukanlah untuk siapa? Sama seperti untuk Tuhan. Dimanapun saudara ditempatkan, lakukanlah untuk Tuhan. Tuhan yang melihat saudara, Tuhan juga akan mengangkat saudara. Kalau saya boleh bilang sama saudara, Tuhan punya hobi. Apa hobinya Pak Pendeta? Tuhan paling senang ngangkat orang-orang yang tidak diperhitungkan untuk menjadi orang-orang yang diperhitungkan. Tapi masalahnya gak banyak orang setia. Gak banyak orang memberi yang terbaik ketika dia di bawah. Sebelum pohon menjadi besar, dia selalu menjadi benih yang kecil. Jangan remehkan yang kecil yang Tuhan beri sama saudara. Karena dari yang kecil dapat menjadi yang besar. Sebesar apapun pintu, kuncinya tetap. Saya gak pernah lihat kunci sebesar pintu. Itu kalau ada yang ciptain cukup gila dia. Tapi apapun yang saudara punya hari ini, lakukan dengan setia. Giving the best. Kalau saudara belum dapat kesempatan untuk perkara besar, perkara kecil yang Tuhan berikan sama saudara, lakukan yang terbaik. Pak Pendeta, saya cuma di kantor sebagai orang-orang yang disuruh buat fotokopi. Fotokopi yang terbaik. Fotokopi saudara terbaik se-Indonesia Raya. Tidak ada cacat, tidak ada celah, fotokopimu terbaik. Pak Pendeta, saya di kantor cuma jadi petugas office boy, bikin kopi terbaik se-Indonesia. Orang minum kopimu langsung masuk surga. Betul apa tidak? Oh Pak Pendeta, saya cuma dipercaya sebagai pelayan, cuma jadi choir, melayani dengan terbaik, teriak bukan lagi teriak, engkau teriak sampai putus ini tingmu. Oh Pak Pendeta, saya cuma menjadi backup dari yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Karena akan datang ibarat sepak bola, akan datang waktunya pemain utamanya cedera. Dan ketika saudara muncul, saudara siap, you are ready. Cuman Tuhan yang tahu kapan proses promosi buat saudara. Nah ada banyak orang ketika promosi datang gak siap. Kapan promosinya urusan Tuhan. Apa bagian kita? Lakukan bagianmu dengan setia. Setiap minggu sebelum saya jadi pendeta, saya bawa satu catatan khotbah, saya taruh di sini. Ikut Pak Paraji, saya pegang kemana-mana. Ada pendeta nggak bisa datang pelayanan, Pak ini nggak bisa melayani Pak. Ya Pak Paraji lihat saya, ya telepon yang lain. Iya benar, berkali-kali. Tapi suatu hari saya berdoa dan saya nggak pernah lupa di rumah Pak Pariaji. Saya lagi baru nyampe, buka laptop, duduk. Pak Pariaji nengok saya. Ya Gideon, yuk bisa khotbah hari Minggu. Saya bilang, dari lahir Pak udah bisa Pak. Bisa Pak, yuk mau Pak. Ya sebut namanya di sini, sebut saja Mawar. Ya Mawar, kasih jadwal Gideon 2 jadwal. Walaupun tepatnya ujung-ujung, setia. Dari jemaat 5, setia. Lakuin khotbah seperti jemaat 2000. Iya, khotbah yang benar. Khotbah yang benar, setia. Kalau engkau punya excellence, restoran yang enak, nggak perlu iklan. Nggak perlu taruh di koran. Karena dari mulutmu akan bilang itu tuh, babi panggang yang itu.
Itu kalau makan, langit terbuka, malaikat naik turun. Orang akan datang, betul apa enggak? Betul apa enggak? Dari mulut ke mulut iklannya. Begitu juga dalam hidup ini. Ada banyak orang mau promosi, tapi nggak mau siapin persiapannya. Papa Riaji sebelum jadi pendeta sebesar sekarang, setia. Lakukan bagian beliau dengan benar, kerja dengan benar, bagi Injil dengan benar, setia. Saya mau bilang urusanmu, lakukan bagianmu. Promosi nggak tahu dari mana, Tuhan akan buka jalan buat saudara. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, saudara. Yang kedua, ini kesukaan saya. Yang kedua, saudara siap diberkati lebih lagi, amin. Bagaimana caranya saudara dan saya to glorify Jesus, memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, to stand out in faith. Untuk bertindak atau berdiri atau menonjol di dalam iman. Kita buka Daniel 1 ayat yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Sama-sama kita baca. Daniel 1, 8 dan ke-9. 3, 2, 1, ya. Stop saudara, baca lebih semangat lagi. 1, 2, 3, ya. Daniel. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah. Ayat yang ke-9 sama-sama dengan lantang kita baca. Maka Allah kasih dan sayang dari pemimpin. Sekali lagi Gading Nias. Sekali lagi Gading Nias. Maka adalah kalimat sambung dari apa yang terjadi di ayat ke-7 saudara. Di ayat yang ke-7 dikatakan Daniel, ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Saudara, latar belakang Daniel adalah orang muda. Daniel adalah orang budak. Seorang budak, dia diambil, dicabut dari yang namanya kewarganegaraan Israel, dibawa ke yang namanya sebuah kerajaan yang asing. Daniel punya hak untuk kecewa. Daniel punya hak untuk hidup dalam yang namanya dosa. Bahkan Daniel sedang berada dalam sebuah perlombaan antara anak-anak muda dari seluruh negara penjajahan dari kerajaan itu. Daniel memilih untuk berketetapan bersama dengan teman-temannya untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel punya hak, dia bisa bilang sama teman-temannya, kita kan budak. Tuhan kita nggak tolong kita kan orang buangan. Seperti saudara pernah bilang, oh saya kan anak keluarga broken home, oh saya kan orang miskin, oh Tuhan kan nggak tolong saya, makanya saya bebas untuk hidup aneh-aneh. Tidak dengan Daniel, tidak dengan teman-temannya. Daniel sekalipun dia buangan, dia budak, ditarik di negeri asing, Alkitab katakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Ketika saudara melakukan pekerjaan saudara dengan excellence, memberikan yang terbaik, saudara dikenal sebagai orang yang paling rajin. Saudara dikenal sebagai orang yang paling kalau bekerja paling benar. Saudara dikenal sebagai orang yang paling dapat dipercaya. Saudara dikenal sebagai orang yang itu orang kalau kerja benar punya deh. Kalau kerja sama dia enak pasti benar. Kalau urusan sama dia enak pasti benar. Dan saudara memiliki sebuah karakter seperti Daniel to stand out in your faith. Saudara memilih untuk tidak mengikuti arus dunia. Saudara memilih untuk memegang iman saudara. Berapa waktu yang lalu saya dengar seorang anak Tuhan secara usia sudah harusnya pensiun dari sebuah perusahaan atau sebuah jabatan. Tapi karena orang ini terkenal jujur sampai pemilik dari perusahaannya kirim surat. Orang ini karena jujur saya perpanjang usia pensiunnya. Kemana-mana orang percayakan banyak hal sama dia. Orang pinter banyak. Orang hebat banyak. Tapi orang yang dapat dipercaya sedikit. Betul apa tidak? Saya berdoa suatu hari agar ini menjadi nilai-nilai di gereja kita. Kalau saudara ngelamar pekerjaan, orang tanya, kau gereja di mana? Tiberias, masuk. Kok masuk gak interview? Tiberias, orangnya jujur-jujur. Masuk. Saya berdoa demikian. Saya berdoa kalau saudara lagi cari pasangan, saudara bilang, kamu gereja mana? Saya Tiberias. Sayang, kita ketemu Papa Riaji hari ini. Kenapa? Aku ingin menikahi kamu. Apa dasarnya? Kamu orang Tiberias. Orang Tiberias dapat dipercaya. Kalau ada orang tanya sama saudara, gereja di mana kamu? Tiberias, jadi direktur. Loh kenapa? Tiberias kalau kerja bener, excellence, orangnya jujur,
Saya mau bilang, orang gak akan tanya agamamu. Kalau engkau bekerja dengan benar, dengan hebat, dan dapat dipercaya. Orang akan Raja Darius, Nebukadnezar, Belsasar, 3 raja. Di bawah satu yang namanya Perdana Menteri Daniel. Raja berganti, tetap Daniel orangnya. Biasanya kalau presiden ganti, menterinya ganti. Tapi Daniel rajanya ganti, tetap Daniel yang dipercaya. Kalau saudara punya kualitas, pekerjaanmu excellence, engkau memiliki karakter yang dapat dipercaya. Bukan orang, bukan saudara yang cari jabatan. Jabatan yang cari saudara. Amin. Orang-orang akan mempercayai Tuhanmu. Karena apa? Engkau menjadi orang yang sungguh-sungguh dapat mengaplikasikan nilai-nilai Yesus dalam kehidupan saudara. Alkitab katakan demikian, bahkan dikaruniakan. Maka Allah mengaruniakan. Sama-sama bilang sama saya, dikaruniakan. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Daniel 1:17 dan ke-20. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ayat yang ke-20 sama-sama kita baca. Didapatinya bahwa mereka apa? Lebih cerdas daripada semua orang berilmu, semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Karena Daniel dan teman-temannya mau membayar harga untuk hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam kebenaran. Maka Daniel connect sama Tuhan. Ketika Daniel connect sama Tuhan, Allah memberitahukan banyak hal-hal yang baru dalam kehidupannya. Amin. Ada banyak orang Kristen hebatnya di gereja, tapi dalam pekerjaannya ngaco. Nama Tuhan jadi ledekin. Ada banyak orang di luar Kristen lebih excellence perbuatannya. Ada banyak orang di luar Kristen lebih tepat janji daripada orang Kristen. Ada banyak orang di luar Kristen lebih dapat dipercaya daripada orang Kristen. Ada banyak orang di luar Kristen kalau janjian sama dia on time, tapi orang Kristen janjiannya minta ampun. Alasannya selalu menyalahkan kemacetan kota Jakarta. Aduh mohon maaf, macet ini kan jam 3 pagi. Iya, si komo lewat. Selalu. Tapi ketika saudara dan saya memuliakan nama Tuhan dengan apa? Apapun yang percayakan bos sama saudara, engkau lakukan dengan yang terbaik. Bahkan engkau memberikan ekstra dari yang diminta sama bos saudara. Bahkan apapun yang dipercayakan sama saudara, engkau menjadi orang yang dapat dipercaya. Katakan amin. Alkitab katakan demikian, 2 Timotius 2. Ayat yang ke-20 dan 21 ini kesukaan saya. 2 Timotius 2, 20-21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabotan dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 21 saudara. Dikuduskan, dipandang, untuk dipakai, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang, sama-sama bilang sama saya, menyucikan dirinya. Alkitab katakan jikalau seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabotan rumah. Ini yang punya rumahnya bukan manusia tapi Bapamu di surga. Untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak, dan dipakai apa? Tuannya. Untuk disediakan setiap pekerjaan yang mulia. Hari-hari ini mata Tuhan sedang menjelajah ke seluruh dunia untuk mencari orang yang menjaga hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari-hari ini lantai 3, lantai 4 mata Tuhan sedang melihat di setiap perusahaan untuk melihat adakah anakku yang bekerja sesuai dengan firman Tuhan yang ia percayai. Karena kalau saudara berani hidup menyucikan hidup saudara, dan saudara dan saya menyucikan diri saudara, maka engkau akan dipakai oleh Bapamu di surga untuk suatu pekerjaan yang mulia yang disediakan buat saudara nanti. Lebih semangat lagi bilang amin ya. Saya ulang lagi ya. Engkau boleh bukan siapa-siapa, tapi engkau menjaga integritas saudara, engkau menjaga kesetiaanmu, engkau menjaga hidupmu. Engkau hidup takut akan Tuhan. Setiap pekerjaan yang dipercayakan oleh perusahaanmu, engkau lakukan yang terbaik.
terbaik. Kau nggak pernah teriak-teriak naik gaji, kau hanya melakukan yang terbaik. Mata Tuhan melihat. Dia akan angkat saudara. Dia akan taruh saudara. Untuk maksud yang indah dan mulia. Amin saudara. Dia akan angkat saudara. Hari-hari ini di masa pandemi ini. Tuhan sedang lihat dari surga. Dia lihatin. Siapa yang mau bayar harga. Siapa yang mau berkorban hidup suci, hidup kudus. Siapa yang mau sungguh-sungguh ikut aku. Kalau engkau bilang dalam hatimu, Tuhan saya mau. Tuhan akan kasih kekuatan buat saudara. Dan Tuhan akan pindahkan engkau. Dipromosikan yang engkau. Diberkati yang engkau. Agar melalui hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang menjadi bagian dari cerita ketika Pak Paryaji dipanggil Tuhan. Tuhan datang sama Pak Paryaji bilang, Paryaji aku cari engkau. Karena engkau orang yang jujur. Karena engkau orang yang korban. Mengapa Tuhan sampai cari Pak Paryaji? Karena Pak Paryaji di pemandangan Tuhan. Orang yang dapat dipercaya. Makanya Tuhan mempercayakan sebuah gereja yang besar. Tiberias Indonesia namanya. Karena kenapa? Dipercaya. Tanpa saudara dan saya sadari setiap hari Allah memperhadapkan sama setiap saudara dan saya sebuah yang namanya penampian. Sebuah yang namanya pemurnian. Tanpa saudara dan saya sadari setiap hari Allah membuat saudara dan saya ke dalam sebuah pilihan. Dan apapun pilihan saudara akan makin mendekatkan kau kepada mimpimu, pengharapanmu, apa kepada kehidupan yang lain. Kalau engkau menjalankan sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun tidak ada yang melihat, sekalipun bosmu tidak lihat, sekalipun orang tidak memperdulikan, tapi engkau melakukan yang terbaik, tetap datang kantor on time, tetap bekerja dengan benar, tetap kasih yang terbaik, tetap dapat dipercaya, tetap jujur sesuai dengan firman Tuhan, tetap dengan setia, akan datang waktunya semua yang kau lakukan dengan bercucuran air mata akan kau tuai dengan sorak-sorai. Jangan tiru cara dunia untuk naik ke atas. Jangan tiru cara dunia, jilat sana, injak sana, tarik sana untuk naik ke atas. Kalaupun kau berhasil naik, dengar perkataan saya, dari mimbar yang suci kudus ini, sementara kau naik di atas. Tirulah naik dengan cara Tuhan. Saya bukan orang yang hebat. Saya juga bukan orang yang pintar. Tapi saya cuma pegang omongan mama saya. Kalau engkau kerja sama orang, kasih yang terbaik nak. Kalau pemimpinmu telepon, angkat nak. Kerjakan yang terbaik, lakukan bagianmu dengan terbaik. Jadilah orang yang dapat dipercaya nak. Dan lakukan dengan terbaik. Satu ayat dikatakan demikian, sama-sama kita lihat. Roma 9 ayatnya yang ke-17. Roma 9 ayat yang ke-17, kita cepat saja. Roma 9 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Sebab kita suci berkata kepada Firaun, itulah aku membangkitkan engkau supaya namaku dimasyurkan di seluruh. Sama-sama walaupun artinya sedikit berbeda, ganti kata nama Firaun dengan nama saudara. Sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Sebab kita suci berkata kepada Gideon, itulah sebabnya aku, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau. Dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Saya tulis sebuah kutipan katakan demikian. Kita adalah wakil dari kemegahan dan kemuliaan Tuhan. Yang perlu dilihat di muka bumi ini. Tuhan udah di surga. Udah duduk di tatanya yang kudus. Dari mana orang mau lihat Tuhan? Dari kita. Dari mana orang tahu Yesus itu Tuhan? Dari perbuatanmu. Dari mana orang percaya bahwa kekristenan adalah kepercayaan yang benar? Dari perkataanmu. Dari mana orang bisa percaya kepada Yesus? Dari caramu bekerja di kantor. Dari mana orang bisa percaya bahwa Tuhanmu hidup? Dari caramu memperlakukan orang lain. Dari mana orang bisa tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih? Dari caramu mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Dari mana orang bisa percaya bahwa kekristenan agama yang benar, iman yang benar? Dari caramu memegang uang orang. Kita adalah bukti, tolong tampilkan gambar. Kita adalah bukti dari kemegahan
Kita adalah wakil dari kemegahan dan kemuliaan Tuhan. Yang perlu dilihat di setiap orang itu. Sebagai contoh ini apple. Lambangnya apel. Gak mungkin mangga. Ini brand image. Branding. Perusahaan-perusahaan besar bayar ratusan juta dolar. Untuk membentuk kalau orang lihat apel dimakan setengah. Ingatnya apel. Kalau saudara pesen minuman di luar, Mas minta aqua. Walaupun dikasihnya Amidis, tapi kita bilang aqua, brand image. Tuhan mau kemana engkau melangkah, orang lihat Yesus sama saudara. Amin. Saya simpulkan sederhana, waktu saya nggak banyak. Dikatakan demikian Mazmur 78 ayat yang ke-72. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan, menuntun mereka dengan kecakapan tangan. Sama-sama bilang sama saya, ketulusan hatinya. Sama-sama bilang sama saya, kecakapan tangannya. Ada dua. Untuk saudara dan saya bisa bersinar dalam kehidupan ini. Ketulusan hati, kecakapan tangan. Saya ulang sekali lagi. Inti dari khotbah sederhana. Bagaimana membuat nama Yesus dipermuliakan oleh pekerjaan saya. Ketulusan hati, kecakapan tangan. Ketulusan hati bicara our being, keberadaan kita. Di mana saudara ditempatkan oleh Tuhan, kita katakan kamu garam, kamu terang. Jadilah orang-orang yang tulus. Dimanapun kau berada, orang merasakan dampaknya. Kalau ada AC, panas hilang. Kalau ada kipas angin, panas hilang. Kalau ada anak Tuhan, ketakutan hilang. Kalau ada orang percaya, setan gak ada di situ. Kalau ada orang percaya di sebuah perusahaan, maka perusahaan itu maju. Ada seorang pengusaha yang dia sengaja pilih anak Tuhan di kantornya. Karena simple. Dia percaya kalau ada orang percaya di kantornya, kantornya gak mungkin resesi. Karena ada orang percaya. Our being and our doing. Gideon khotbah apa tadi? Our being and our doing. Hati sama yang kau perbuat. Our being and our doing. Saudara kerja dimanapun, tulus, jujur, dapat dipercaya. Apapun yang percayakan dalam tanganmu, our doing excellence, kerjakan dengan benar. Enggak males, enggak susah disuruh, kerja yang benar. Jangan jadikan karena orang Kristen, karena bosmu Kristen. Jangan jadikan pengajaran kasih karunia yang sudah pikir ya semua kan karena anugerah, jadi kerja malas-malasan. Enggak. Kerja yang benar. Kerja yang benar. Kalau engkau seorang mahasiswa, studi yang benar, belajar yang benar. Kalau engkau seorang pegawai kontrak, jangan ribut sama yang namanya politik kantor. Kerja yang benar. Our being, our doing. Kerjamu benar, hatimu tulus. Tunggu tanggal mainnya di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Dia akan promosikan saudara. Amin. Filipi 2 ayat yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sama-sama kita baca yang terakhir. Sehingga di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Angkatan sekitar kita bengkok. Akan mudah mengenali yang lurus hatinya di tengah orang yang bengkok. Akan mudah mengenalin orang yang jujur di tengah orang yang gak jujur. Akan mudah mengenali orang yang rajin di tengah orang yang gak rajin. Mudah, easy. Besok pagi ke kantor, kau yang suka terlambat,
Jangan lagi terlambat. Udah terlambat, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan tolong bosnya buta gak ngelihat, dalam nama Yesus. Biar bosmu, tumben lo gak telat. Saya anak Tuhan, bos. Bos kasih deadline seminggu lagi, kasih pagi, sore. Ini bos. Wih, kok cepet banget. Anak Tuhan. Ada kembalian parkiran, bos, sisa kembali. Biasa gak pernah balikin. Anak Tuhan. Bosmu ketika lagi mikir-mikir siapa yang mau dipromosiin, Tuhan akan taruh di otaknya engkau. Kalau lagi bengong-bengong, tiba-tiba dia bilang, kamu? Aku? Iya, kamu. Wakil manajer. Jangan amin-amin doang, amin. Yeah. Our being, our doing. Gampang kok. Ingat khotbah saya. Our being, keberadaan kita. And our doing. Apa yang kita kerjakan. Satu ayat yang terakhir, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Ayat yang ke-16 sama-sama kita baca. Demikianlah di depan orang supaya mereka dan memuliakan Bapamu yang di mana? Orang akan memuliakan nama Bapamu di surga ketika mereka melihat apa? Perbuatan kita yang baik. Orang akan cari siapa Tuhanmu. Ketika engkau ditampar pipi kiri, engkau kasih pipi kanan, orang akan bilang itu orang apa sih? Kok kayaknya baik banget. Orang akan mencari tahu siapa yang kau imani, kemana engkau bergereja. Ketika engkau dipercayakan sesuatu dan kau dapat dipercaya. Orang akan mencari tahu siapa yang menjadi idolamu. Ketika apapun yang dilakukan sama saudara, saudara menunjukkan hasil yang excellence. Tahukah saudara ada banyak orang terima Yesus ketika mereka dengar Pak Pariaji jadi orang Kristen? Karena bagi banyak orang yang kenal sama Pak Pariaji, kalau udah selevelan Pariaji, terima Yesus. Karena bagi mereka Pariaji orang yang lurus, orang yang jujur, orang yang gak main-main. Jadi kalau udah model Pariaji yang orang pinter itu terima Yesus, there is something with Christianity, kata orang tersebut. Bahkan beberapa pejabat negara pada masa itu datang ke rumah Pak Pariaji dan bilang, Ji, kenapa you ikut Yesus? Kenapa you ikut Isa? Ada apa sama Isa? Orang banyak terima Yesus ketika mereka dengar Darniati Pariaji jadi Kristen. Karena mereka bilang orang model Darniati, ibu gembala sidang saudara dan saya, jadi orang Kristen. Pasti there is something with Christianity. Jangan jadikan kekristenan sebagai alasan kau untuk malas dan main-main. Tapi biar melalui hidup saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Kita tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama.